Dengar ya? Oke, sip. Oke, baik. Eh, untuk tahun 2023, tugas akhir itu dibagi menjadi 2 gelombang. Nah, ini saya beritahu teman-teman, diberitahu dari sekarang, sidang tugas akhir tahun 2023 dikasih 2 gelombang. Gelombang pertama di akhir Februari, gelombang kedua di awal Juli. Nah, bagaimana konsepnya? Silakan teman-teman simak. Oke, baik. Gelombang satu, nah ini eh, untuk sidang tugas akhir dan skripsi tahun 2022-2023, ini saya mengharapkan untuk pendaftarannya targetnya adalah 2020 untuk D3, 2019, 2018, dan 2017 untuk Prodi Teknik Informatika. Maka dari itu, Prodi Teknik Informatika yang angkatan 2017 dipersilakan karena adalah Anda masuki last time atau last minute sebelum di DO. Jadi saya peringatkan pada teman-teman 2017, silakan untuk segera mendaftar. Tentu kalau sudah mendaftar harus mendapatkan sudah ACC terlebih dahulu. Karena Anda masuk yang 2012 adalah last minute sebelum di DO. Setelah itu 2018 menjadi wording untuk di DO kalau misalkan belum lulus. Setelah itu 2019. Nah, maka dari itu mohon untuk simak jadwal sidang. Nah, gelombang satu akan dibuka. Nah, untuk saat ini masih dalam tahap bimbingan. Jadi batas akhir bimbingan program studi teknik informatika, program studi manajemen informatika, program studi komputerisasi akuntansi, itu semua akan berakhir bimbingan di tanggal 18 Februari 2022. Simak ya. Yang sebelumnya tanggal 4 Februari di TI dan akan berakhir semuanya di 3 prodi di 18 Februari 2022. Nah, lalu kapan masa pendaftaran sidang? Masa pendaftaran sidang sudah mulai kita terima dari tanggal 10 sampai tanggal 21 Februari. Artinya teman-teman masih ada waktu sampai dengan 21 Februari untuk mendaftar sidang skripsi dan sidang tugas akhir di gelombang 1. Oke ya, itu mohon dicatat, disimak dengan baik-baik. 21 akan close, tidak ada apa 2023. Oh ya, sorry. Sorry nih. Maaf teman-teman, belum. Ini ada yang tipe di, oke, nanti saya perbaiki. Oke, itu di 2023 ya, maaf. Ini benar 2023. Ini ada di staff saya yang belum move on, masih 2020 aja. Mohon dikabari Pak Bani. Baik, pendaftaran sidang skripsi itu adalah di 10 sampai 21 Februari 2023 dan terakhir batas bimbingan itu 2023. Lalu kemudian verifikasi pendaftaran sidang skripsi dan tugas akhir. Yang verifikasi itu adalah ini ada tim di program studi dan BAK. Nanti akan memverifikasi tanggal 22 atau 23 dan mulai dari di mana mahasiswa itu mendaftar sidang tugas akhir, lalu BAK akan melakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu bertujuannya adalah untuk melengkapi berkas teman-teman yang nanti masuk ke dalam persyaratan. Nanti di dalam persyaratan, teman-teman harus melengkapi poin-poin yang banyak di sidang tugas akhir atau skripsi. Nah, verifikasi tanggal 22 sampai dengan 23 di tahun 2023. Nah, seperti itu. Lalu kemudian jadwal pelaksanaan sidang skripsi dan tugas akhir setelah verifikasi nanti kita akan rapat internal. Insya Allah jadwalnya secepat mungkin tanggal 24 sudah rilis atau 24-25. Nah, lalu tanggal 27 sampai dengan 2 Maret atau kondisional bila mana pendaftarnya sangat banyak, maka panjang sampai 3 Maret, 4 Maret. Mohon bantu mute Mas Pak Bani.
Oke. Udah mute? Belum? Belum ya. Oke, saya stop share dulu. Mohon izin saya mute semua ya. Saya mute semua. Mute all. Oke. Baik, saya lanjut lagi. Oke. Jadi itu jadwal gelombang tugas akhir dan skripsi di gelombang pertama ya. Jadi patut dipahami ini tahun 2023 ya teman-teman semua. Mohon maaf ada kesalahan nih. Oke, baik. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan tanggal 21 Februari 2023 ada mahasiswa yang belum mendaftar sidang. Nah, maka di dalam surat ini jika sampai dengan batas waktu pendaftaran sidang gelombang 1 pada tanggal 21 Februari 2023, mahasiswa tidak mendaftar sidang skripsi dan tugas akhir, maka dikenakan masa perpanjangan semester. Nah, besaran panjang semester, perpanjang semester, biayanya nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Siti Selawati, nanti akan menjelaskan keuangan perpanjangan semester. Nah, jadi bila mana teman-teman tanggal 21 kita close tidak ada tidak terdaftar atau belum ACC sama pembimbing, maka otomatis belum mendaftar di gelombang 1, maka masuk ke semester selanjutnya, yaitu perpanjangan semester. Perpanjangan semester itu akan timbul biaya. Timbul biayanya sekitar, kalau tidak salah nanti dijelaskan oleh Bu Sela, sekitar ya 3 sampai 4 juta. Kalau tidak salah, nanti diluruskan oleh sama Bu Sela. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana ketika sudah Pak, saya terlambat, belum daftar sidang gelombang 1, maka apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Pertama, silakan melakukan registrasi. Karena untuk melanjutkan bimbingan, itu akan harus terlebih dahulu melakukan registrasi masa perpanjangan semester. Kapan registrasi perpanjangan semester? Perpanjangan semester 9 atau semester 7 untuk prodi D3 dan TI untuk 9, itu dimulai dari 1 sampai dengan 10 Maret 2023. Nah, itu setelah teman-teman membayar perpanjangan semester. Perpanjangan semester mekanisme nanti akan disampaikan oleh tim keuangan. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon disimak dengan baik. Lalu, Pak, saya telat belum daftar gelombang 1, lalu saya sudah membayar registrasi perpanjangan semester, di tanggal 1 sampai tanggal 10 saya daftar, lalu apa langkah selanjutnya? Silakan untuk mengisi KRS di semester 9, nah atau semester 7. Nah, setelah itu nanti akan dijadwalkan untuk bimbingan selama periode bulan April sampai dengan Juni 2023. Nah, bimbingan kembali dilanjutkan. Nah, bagaimana kalau misalkan Pak proses bimbingan saya belum selesai di gelombang 1? Ya, maka dari itu kalau misal belum di-ACC oleh pembimbing, belum di-ACC pembimbing 1, pembimbing 2, untuk D3 itu 1 pembimbing, untuk tugas akhir itu 2 pembimbing. Kalau misalkan belum selesai, maka akan kenakan perpanjangan semester sekitar biaya tersebut. Nanti dijelasin tadi. Lalu teman-teman harus melakukan perpanjangan semester di registrasi 1 sampai 10 Maret 2023. Lalu kita akan jadwalkan untuk melakukan bimbingan skripsi dan tugas akhir lanjut di periode Juni 2023. Nah, itu ya, mohon disimak dengan baik-baik. Nah, di bulan Juli awal kami membuka gelombang 2 bagi teman-teman yang tidak terdaftar atau tidak mendaftar pada gelombang 1. Nah, batas akhir bimbingan 3 prodi TIMIKA itu batas akhirnya adalah 1 Juli 2023. Nah, ini benar. Nah, ini benar, Juli 2023. Mohon maaf, teman-teman kalau tipe. Lalu pendaftaran sidang skripsi dan tugas akhir di gelombang 2 itu mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 7 Juli 2023. Seperti biasa setelah pendaftaran,
Saya akan melakukan verifikasi pendaftaran sidang dan tugas akhir di tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli. Tujuannya adalah untuk mengecek keaslian teman-teman, kelengkapan administrasi pendaftaran sidang dan tugas akhir. Lalu keempat, yaitu jadwal pelaksanaan sidang 17 Juli sampai dengan 20 Juli estimasinya. Pak, saya telat daftar gelombang satu. Saya ikut revisi, ikut masa perpanjangan studi, sudah registrasi dan sudah bayar. Saya sudah ikut bimbingan, namun belum di ACC sama pembimbing. Dan saya harus kelewatan juga pendaftaran gelombang 2 juga tidak ikut. Apa langkah selanjutnya? Bagi teman-teman yang tidak mendaftar gelombang satu, gelombang 2, itu maka akan diikutkan kembali selama belum masa studinya habis. Ingat ya. Kenapa? Tadi saya bilang di awal, announcement 2017 itu akan di warning sebagai masuk daftar DO. Setelah itu 2018 masuk dalam daftar DO. Lagi masuk 2019 masuk daftar DO. Kalau misalkan jadwal yang kita sediakan teman-teman belum daftar. DO itu secara otomatis drop out. Apa drop out itu? Drop out itu adalah tidak diakui masa studi teman-teman selama di STMIK Cirebon. Itu kerugiannya. Kalau misalkan teman-teman di DO itu sangat rugi. Pertama, teman-teman tidak diakui di sistem sebagai mahasiswa STMIK Cirebon karena statusnya adalah DO. Rugi kalau misalkan sudah semester 8, sudah semester 9 tapi ujung-ujungnya DO. Nah, itu wanti-wanti teman-teman. Nah, kalau misalkan gelombang 1, gelombang 2 tidak ikut, maka akan diikutkan tahun depan. Ikut tahun depan masih ada di Februari 2024 dan Juli 2024. Nah, seperti itu. Dengan registrasi ulang lagi, kalau misalkan Februari 2040 selesai, registrasi ulang lagi 2000 di Juli 2024. Itu teman-teman schedule kita pendaftaran gelombang 1 dan gelombang 2. Maka silakan disimak dengan baik. Oke. Oke, itu jadwal pendaftaran sidang, ada 2 gelombang. Bila ada hal-hal yang ditanyakan dengan jadwal sidang, maka silakan untuk raise hand atau chat di komentar, nanti akan saya bantu jawab. Oke, selanjutnya adalah persyaratan sidang. Nanti saya akan presentasi dulu seluruhnya, saya jadwal, habis jadwal pendaftaran sidang, lalu persyaratan sidang. Setelah persyaratan sidang, nanti akan disampaikan oleh Bu dari Keuangan, Ibu Siti Selawati, mengenai surat edaran biaya wisuda sama surat biaya perpanjangan semester. Oke, sekarang persyaratan pendaftaran sidang. Mohon disimak dengan baik. Persyaratan pendaftaran sidang pertama adalah poin A, sudah mengumpulkan laporan MBKM di BHK. Nah, ini hal yang wajib. Yang kedua, B, lakukan pendaftaran sidang online. Nah, ini mohon disimak, pendaftaran online-nya beda-beda. Untuk Prodi TI di link nomor 1, untuk di Prodi KAMI di link nomor 2. Nah, ini yang ketiga, berkas persyaratan yang perlu disiapkan pendaftaran online di poin D1 sampai dengan D15. Nah, ini poin pendaftaran online yang didaftarkan melalui online dari D1 sampai dengan D15. 4. Pendaftaran online akan dikonfirmasi oleh BAK paling lambat 3 hari setelah mahasiswa ngisi link. Nanti mahasiswa misalkan daftar sidang tanggal 10, nanti akan dikonfirmasi sudah lengkap atau belumnya oleh BAK. Kalau misalkan dari lewat batas itu tidak ada konfirmasi lengkap, mohon teman-teman juga harus proaktif bertanya kepada admin BAK apakah perlengkapan saya sudah lengkap atau belum. Dikhawatirkan adalah ketelingsut atau misalkan keselip, teman-teman namanya ada tetapi belum di cross check, jadi nanti tidak masuk daftar sidang. Nah, itu saling cross check. Poin C, menyerahkan berkas persyaratan yang asli di BAK sebagaimana disebutkan pada poin D1 sampai 15. Jadi online-nya silakan diupload, lalu berkasnya silakan dikasih ke BAK. Nah,
D1 sampai D15. Untuk sertifikat fotokopi bukan asli. Nah, untuk sertifikat teman-teman silakan di fotokopi, bukan yang aslinya yang diserahkan. Berkas disimpan rapi ke dalam map biru untuk prodi TI. Mapnya map plastik ya. Jadi teman-teman berkas dari D1 sampai D15 itu disusun dengan rapi mulai dari persyaratan D1 sampai D15, lalu kemudian masuk ke dalam map kuning plastik. Ya, ingat map kuning plastik bukan map kertas. Kalau misalkan bingung map plastik silakan aja ke toko buku yang dekat-dekat kampus pasti paham. Lalu untuk prodi MI dan KA, prodi KA itu di warna hijau. Map plastik warna hijau dibungkus, nah di situ. Terus kemudian map kuning untuk prodi MI. Jadi itu harap diperhatikan karena ini untuk ketertiban administrasi. Nah, ini persyaratan yang teman-teman harus dikumpul. Nah, untuk prodi KA dan MI karena teman-teman berasal dari program beasiswa KIP, IPK minimal 3,25 untuk prodi KA dan MI tanpa terkecuali. Jadi silakan dicek kembali IPK teman-teman sudah dinyatakan lulus atau belum. IPK 325 kalau misalkan ada nilai semester 2 misalkan masih ada D, maka belum berhak untuk mengikuti sidang. Jadi diperbaiki nilainya. Apalagi yang IPK-nya di bawah 3,25. Itu tidak diperkenan untuk ikut ujian sidang tugas akhir. Nah, lalu untuk prodi TI semester 1 sampai dengan semester 3 itu IPK-nya minimal 3. Dan bagi mahasiswa yang ada di semester 2, 3 atau di per semester ada yang tidak lulus mata kuliahnya, ada D dan E, maka tidak diikutkan untuk sidang, harus diperbaiki terlebih dahulu. Walaupun IPK-nya 3, tapi ada mata kuliah yang tidak lulus, maka tidak boleh ikut sidang tugas akhir dan skripsi. Lalu kemudian surat permohonan ditujukan ke bagian BAU dan diserahkan BAK. Ini mohon surat permohonan itu surat permohonan nanti saya coba share di BAK. Oke, surat permohonan aja di lampiran. Nanti mohon di lampiran ada. Oke, nah, surat permohonan ditunjukkan ke BAU dan diserahkan ke BAK ada di lampiran. Yang ketiga, struk bebas administrasi keuangan. Surat keterangan pembayaran mengikuti sidang skripsi dan tugas akhir dan struk wisuda diambil di BAU. Jadi sebelum melakukan pendaftaran dicicil nih. Nah, surat untuk DTI ini saya kasih tahu untuk TI dulu. Untuk TI berarti bebas administrasi dari semester 1 sampai dengan pendaftaran sidang itu sudah bebas administrasi. Yang kedua adalah surat bebas wisuda. Nah, untuk TI. Nah, untuk D3 sama surat bebas administrasi di BAU, silakan ngambil sama surat bebas telah membayar biaya wisuda untuk D3 sama. Biayanya berapa untuk wisuda nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Selawati. Nanti setelah ini akan disampaikan dan dijelaskan secara detail biaya wisudanya. Oke. Dengar-dengar biaya wisudanya adalah di nanti Bu Sel aja yang ngumumin. Oke. Lalu yang keempat itu adalah struk bebas perpustakaan. Struk bebas perpustakaan itu dapat diambil di perpustakaan dengan syarat membayar 150 atau mengganti buku. Nah, kenapa Pak membayar 150? Nah, kalau misalkan jadi kemarin saya mengikut rapat saran dari kepala perpustakaan jadwal atau daftar buku-buku yang ditulis itu
yang belum lengkap, yang belum ada itu cukup banyak. Artinya buku-bukunya bukan sulit tapi harus inden. Buku-bukunya bagus-bagus, buku-bukunya juga yang di list itu adalah buku-buku yang terupdate, tetapi bukunya itu harus inden. Kalau inden mengkhawatirkan teman-teman bukunya belum datang. Jadi mengusulkan untuk sumbangan buku ini dititipkan ke perpustakaan melalui PAU seperti itu. Nanti mekanismenya Bu Siti Selawati akan menjelaskan, Bu Sela. Nah, kenapa sih harus sumbang buku? Ini adalah sumbangsih untuk D3 sampai 1. Bukan hanya di STM IKIP Cirebon, tetapi di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, termasuk saya ketika waktu S1 di Jogja, saya ketika mau daftar sidang skripsi, saya harus menyumbang buku. Tetapi bukunya sudah di-list sama kayak di sini. Jadi ketika buku list yang dibeli, yang harus dibeli oleh mahasiswa, ada listnya. Nah, dikasih saya judulnya sama kepala atau perpustakaan, dikasih. Akan tetapi ketika saya cari di Gramedia ternyata kesulitan. Kesulitannya artinya judulnya bagus, up to date, tetapi bukunya masih inden. Masih belum tersedia di wilayah Jogja. Artinya saya pesan dan itu memakan waktu. Dan alhamdulillah datang sesuai dengan prediksi 1 minggu, tetapi biayanya cukup mahal karena waktu saya di angka 500-an. Kalau teman-teman 150 is oke lah menurut saya. Anggap aja teman-teman nyumbang untuk pembelian buku, tapi niatkan untuk ibadah supaya nanti yang membaca buku teman-teman itu adalah adik-adik teman-teman di angkatan selanjutnya, biar yang menyumbang bukunya mendapatkan pahala. Gitu. Niatkannya gitu. Saya juga gitu sama. Kalau lihat dari harganya ya mahalan di saya. Gitu ya. Oke. Jadi itu harus mendapatkan struk bebas perpustakaan. Lalu kemudian yang kelima adalah berita acara pengecekan plagiarisme (BAK). Jadi ketika sudah ACC dari dari pembimbing, teman-teman silakan melakukan pendaftaran. Jangan nunggu di akhir-akhir, takutnya ngantri ya. Kalau misalkan sudah di ACC sekarang udah di ACC, silakan langsung daftar cek plagiarisme di BAK 5.000 sekali ngecek. Nanti akan dikasih tahu hasilnya. Nah, hasilnya yang diterima adalah plagiarisme di bawah 25%. Kalau di atas 25%, maka akan dikembalikan lagi untuk melakukan bimbingan lagi. Nah, ini hati-hati. Nah, cek plagiarisme. Sampai dengan di bawah 25. Kalau misalkan cek pertama saya 30, saya balikin lagi bimbingan lagi apa yang harus diperbaiki, harus diparafrase. Lalu ngecek lagi bayar 5.000 lagi. Jangan sampai teman-teman iseng ngecek tahu-taunya masih tinggi, ngecek lagi, masih tinggi lagi, jangan, nanti habis duitnya kalau misalkan seperti itu. Yang keenam, lembar bimbingan tugas akhir yang asli yang telah di-ACC oleh pembimbing tertanda tangan ketua program studi dicap program studi. Nah, itu ada di lembar pengesahan di bagian depan, dari cover sampai pokoknya di cover judul itu adalah lembar pengesahan di awal-awal. Nah, ada tanda tangan pembimbing, tanda tangan basah, dan dicap program studi. Yang asli itu di-scan terlebih dahulu untuk sebagai dokumentasi teman-teman. Nanti yang asli itu akan dikirim atau diserahkan ke PHK. Jadi teman-teman harus minta kopiannya. Kalau mau aman sih teman-teman harus bikin 2, lembar pengesahannya aja dibikin 2. Jadi diserahkan 1, yang asli teman-teman pegang 1. Nah itu mah tergantung teman-teman mau seperti itu boleh atau mau scan boleh. Lalu yang selanjutnya, berita acara cek plagiarisme. Nah nanti di BAK 5.000 tadi dibayar tunai asli di scan. Nah nanti setelah bayar
poin 5 tadi, teman-teman akan mendapatkan berita acara dari BAK tentang plagiat. Nah, jika plagiatnya di bawah 25 nanti ditandatangan oleh kaprodinya. Nah, di BAK. Itu jadi biasa asli scan untuk arsip teman-teman. Yang ke-8, foto berwarna. Nah, ini untuk perluannya untuk ijazah dan transkrip. Nah, teman-teman nanti akan dapat ijazah, dapat transkrip sama SKPI. Nah, foto berwarna itu sesuai ketentuan. Pertama, warna backgroundnya warna biru langit. Ada kodenya, silakan tunjukkan ke studio foto. Tipe kertasnya kertas doff. Stylenya yang diserahkan ke kami itu, teman-teman, 6 lembar sama 3 lembar. 3 kali 4 6 lembar, lalu 4 kali 6 3 lembar. Nah, sebelum menyerahkan, teman-teman ditulis di belakangnya atau misalkan di plastiknya itu label nama teman-teman supaya tidak tergelincir. Jadi di dalam folder atau plastik atau wadah, teman-teman silakan ditulis namanya supaya tidak hilang. Eh, apa ya, pakai apa double tip atau yang lainnya lah ya supaya tidak hilang namanya. Nah, lalu kemudian soft copy pas foto CD itu diserahkan ke kita. Jadi teman-teman harus menyerahkan boleh pakai CD, boleh menyerahkan pakai flash disk. Kalau flash disk kan ya mahal itu flash disk. Jadi CD aja. Jadi pas foto, soft copy pas fotonya itu teman-teman diserahkan ke BAK. Nah, di dalam bentuk CD. Kalau dari foto studio kan biasanya dikasih CD satu. Teman-teman backup dulu, di backup di komputer, taruh di cloud atau dimanapun, silakan diamankan supaya nanti akan digunakan teman-teman lagi. Tapi CD-nya mohon dikasih ke kita. Nah, foto itu menggunakan jas alma mater, dasi hitam, kerudung berwarna putih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini bagi teman-teman yang tidak menggunakan hijab, seperti di sebelah kiri, daun telinganya kelihatan, walaupun tidak kelihatan banget, tapi kelihatan dan rapih. Nah, seperti ini. Untuk laki-laki itu adalah di tengah-tengah, rambutnya rapi, dasi hitam, baju putih, alma mater. Tidak gondrong. Kenapa? Ya karena ini untuk ijazah. Lalu yang pakai kerudung putih, lalu kemudian dimasukkan kerudungnya pakai alma mater. Nah, ini nggak usah pakai dasi karena nggak kelihatan. Ketutupan sama kerudung. Nah, saya mohon pada teman-teman untuk foto ini jangan asal-asalan. Kenapa? Karena ini untuk foto ijazah. Jadi kalau misalkan ijazah itu ditempel seumur hidup. Jadi selama hayatnya masih ada teman-teman ya foto ijazah S1 ada 3 ya itu nempel. Kita nggak ada revisi. Pak, revisi dong misalkan foto saya kumel misalkan. Masih gondrong, belum belum apa namanya, belum potong. Tapi sudah ditempel ya tidak bisa, itu yang harus gitu. Nah, makanya harus rapi dulu. Kalau mau foto ya silakan foto dari sekarang, foto studionya bebas di mana saja. Yang penting formatnya seperti ini. Seperti itu ya, mohon dipahami. Nanti akan materi ini akan di-share di grup-grup teman-teman semua. Nah, lalu yang ke-9 adalah fotokopi dan scan ijazah terakhir SMK, SMA, MA, dan sederajat 1 lembar. Jadi ini salah satu syarat wajib teman-teman, kita akan mengambil ijazah teman-teman. Kalau di scan-nya itu dikirim untuk diupload online, kalau fotokopiannya nanti diserahkan di pas pendaftaran. Nah, terus kartu penduduk di-scan 1 lembar, kartu KK 1 lembar, akte kelahiran 1 lembar. Nah, ini mohon disimak. Yang ada disiapkan dari sekarang. Nah, kalau belum di-scan, scan sekarang. Nah, 13, form 1 sampai dengan 4. Nah, ini perhatikan. Yang di-download melalui link berikut ini. Nah, ini perhatikan untuk Prodi TI, silakan download link ini. Prodi KA, silakan download link ini. Lampirannya. Nah, formulir pendaftaran dan kelayakan sidang tertanda tangan mahasiswa dan pembimbing. Nah, ini ada formulirnya pendaftaran di sini.
Nanti download aja di file-file yang sudah disediakan oleh BHK dan Prodi. Nah, form kedua itu surat pernyataan bukan plagiat di materai 10.000 dan tertanda tangan. Aslinya nanti diserahkan, di-scan terlebih dahulu untuk dilampirkan di dalam laporan tugas akhir dan skripsi, terus kemudian akhirnya akan dikirim ke online. Form ketiga, pernyataan keaslian data diri jasa. Nah, mohon di form ketiga ini mohon diperhatikan karena ini adalah untuk penulisan di dalam ijazah. Jadi misalkan teman-teman di ijazah sebelumnya, maka ini kan kita mengacu pada ijazah sebelumnya di SMK atau SMA, kita akan cek misalkan namanya Budi Darmawan. Nah, misalkan dari SD sampai dengan SMA itu Budi Darmawan dan ternyata waktu kuliah teman-teman mendapat gelar kehormatan dari Keraton Kesultanan Cirebon atau sejenisnya. Jadi ada gelar baru namanya Raden Muhammad Budi Darmawan misalkan. Nah, apakah di pernyataan asli saya harus menggelarkan Raden? Ya tidak. Nah, nggak boleh karena sebelumnya tidak menggunakan nama Raden. Nah, seperti itu. Ya, jadi mohon diperhatikan. Lalu yang form keempat ada data kelengkapan SKPI diisi sesuai dengan sertifikat yang didapat terus ditandatangan mahasiswa. Yang ke-14 itu adalah bukti telah submit jurnal, screenshot, contoh screenshot seperti ini. Nanti yang diserahkan ke offline sama online juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika mendaftar sidang, jurnal. Nah, kalau bicara jurnal mungkin prodi TI mungkin sudah diajarin oleh Pak Agus. Kemudian D3 nanti akan dijadwalkan oleh Pak Bani. Nah, bukti screenshot ini teman-teman ketika sudah ACC, sudah mendapatkan persetujuan pembimbing 1, pembimbing 2, maka hal yang selanjutnya adalah teman-teman membuat artikel yang dipublish di luar IKMI penerbitnya. Nah, boleh dimanapun silakan, tetapi di situ harus konsultasi ke pembimbing. Karena di situ ada syarat Sinta, minimal Sinta 6. Nah, bebas di penerbit manapun. Nah, lalu template-nya itu template-nya mengacu pada jurnal tersebut, bukan dari kita. Karena beda-beda. Nah, silakan konsultasikan dengan pembimbing atau ke prodi yang teman-teman dianggap lebih paham tentang jurnal. Nah, lalu kemudian setelah dirasa oke sama pembimbing, lalu kemudian teman-teman daftar di jurnal, lalu upload. Nah, ketika upload sudah eh, diterima, nah itu seperti ini. Jadi ada namanya, terus kemudian statusnya in review. Biasanya sedang di review atau awaiting assignment. Nah, akan tetapi nanti ketika setelah sidang skripsi, lalu kemudian yudisium atau pendaftaran yudisium, teman-teman harus melampirkan bukti LOA atau sudah diterima. Jadi kalau pendaftaran sidang itu hanya untuk pendaftaran submit. Tapi ketika yudisium itu wajib LOA, letter of accepted. Walaupun teman-teman sudah mendaftar wisuda, tetapi LO-nya belum ada ya, mohon maaf. Berarti teman-teman kurang persyaratan administrasi. Jadi silakan cari yang penerbitnya yang yang terbitan-terbitan di bulan Februari, Maret, diskusi yang teman-teman percaya. Insya Allah saya juga banyak yang share. Nanti saya akan bantu share jurnal-jurnal yang eh, publishnya dalam waktu dekat di bulan Februari atau bulan Maret yang bisa cepat. Nah, itu yang hati-hati teman-teman. Nah, Pak, bagaimana kalau LOA belum dapat ya? Berarti resikonya nggak bisa ikut wisuda, nggak yudisium, sama nggak bisa menerima ijazah. Nah, itu mohon diperhatikan. Maka perlu koordinasi dengan pembimbing masing-masing. Ya. Lalu kemudian 15 adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini tiap prodi beda-beda. Ini sertifikat KA dan MI. Itu meliputi PKKMB, terus kemudian IT esensial, lalu kemudian sertifikat Alpro, algoritma penggunaan dasar,
Nah, di sini adalah hal yang wajibnya, ada prodi KA, ada prodi MI. Nah, dari CCNA, terus kemudian, nah ini teman-teman silakan sampai dengan selesai. Nah, ini disesuaikan, yang wajib ada. Nah, prodi TI ini sesuaikan dengan keahlian teman-teman. Yang konsentrasinya keamanan cyber ada 10, konsentrasi web programming itu ada 9, konsentrasi multimedia itu ada 8. Nah, itu teman-teman bisa disesuaikan. Nah, ini yang wajib ada. Oke, selanjutnya yaitu adalah, nah itu teman-teman untuk persyaratan udah selesai ya sampai 15. Nah, itu persyaratannya tadi dari D1 sampai dengan 15 dirangkap, di scan untuk pendaftaran online, lalu berkas aslinya diserahkan ke BK. Nah, wajib di scan supaya teman-teman punya arsip. Nah, itu saja terkait dengan persyaratan sidang. Selanjutnya yang saya hormati Bu Sela, halo standby, untuk memaparkan perpanjangan studi, biaya perpanjangan studi, lalu kemudian di sana biaya wisuda, lalu jelaskan juga terkait dengan bebas perpustakaan, bagaimana mekanisme dan sebagainya. Halo Bu Sela. Halo, suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Dari share dari Bu Sela materinya ya, atau gimana? Oke, Oke, ya, udah siap? bentar. Oke, saya close dulu, stop order. Oke, waktu dan tempat saya langsung aja kepada Ibu Siti Selawati selaku Kepala Keuangan STMK Cirebon. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Sela. Ya, terima kasih Pak Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa tentang biaya wisuda untuk tahun 2023. Sesuai dengan SK Ketua dengan nomor 005 garis miring SK strip ke garis miring STMIK IKMI garis miring Januari atau angka Romawi 1 garis miring 2023. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar. Ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku di Biro Administrasi Umum ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang biaya wisuda tahun 2023. Sesuai dengan SK Ketua STEMIK IKMI Cirebon dengan nomor 005 garis miring SK strip ket garis miring STEMIK IKMI Cirebon garis miring 1 bulan Januari garis miring 2023 sebesar Rp2.950.000. Biaya tersebut sudah termasuk toga dan perlengkapannya, foto wisuda, ijazah dan transkrip nilai berhologram dan tidak dapat dipalsukan atau security paper serta perlengkapan protokol kesehatan COVID-19. Jika masih kalau sudah lepas ya kita akan tidak pakai protokol kesehatan. Dan satu lagi itu informasinya yang untuk sumbangan buku perpustakaan itu sebesar Rp150.000. Mekanisme pembayarannya itu di Bank BRI melalui rekening nomor 414901 05 kali 4305 atas nama STEMIK IKMI Cirebon. Pembayaran sudah untuk pembayaran sudah bisa dibayarkan mulai sekarang untuk persyaratan sidang. Jadi jika ingin mendaftarkan sidang wajib membayar biaya wisuda sebesar Rp2.950.000 dan
biaya buku untuk perpustakaan itu sebesar 150.000. Jadi pembayarannya itu dipisah antara wisuda sama sumbangan buku ya sumbangan buku untuk perpustakaan masing-masing. Jadi bagi mahasiswa yang ingin membayar wisuda dengan pembayarannya harus masing-masing. Jadi misalkan bayar wisuda 2.950.000, terus transaksi lagi untuk buku untuk perpustakaan 150.000. Nah, ini untuk persyaratan wisuda, dan saya akan menginformasikan jika tidak mendaftarkan yang sudah jadwal sidang yang sudah ditentukan akademik, akan dikenakan perpanjangan studi atau perpanjangan semester, yaitu perpanjangan semesternya sebesar BPP dan SPP atau full 1 semester. Jadi tidak ada bayar registrasi, kan bayar registrasi dulu baru SPP-nya nanti diangsur, itu nggak bisa, itu harus full 1 semester. Lalu pembayarannya tetap sama di nomor rekening 41490105 kali 4305 atas nama Stanbic IKMI Cirebon. Halo, Pak Bani. Iya, mana Ibu Stella? Ya, masih terdengar ya? Masih mau nyimak Ibu, silakan dilanjut. Oke, ya, dari perpanjangan studi. Nah, untuk angkatan 2018 itu kan masih ada aturan lama ya. 18 itu kan masih dulu itu perpanjangan studi itu hanya BPP yang dibayarkan. Dan cut off-nya itu di semester 11. Jadi jika angkatan 18 sudah registrasi ulang semester 11 dan belum mendaftar untuk sidang, maka akan dikenakan perpanjangannya itu full 1 semester. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Pak Beni, barangkali mau menambahkan. Halo? Iya, Ya. apakah Ibu Stella sudah selesai Sudah. menyampaikan informasinya? Sudah Pak Oke, Beni. baik. Barangkali Pak Beni mau menambahkan. Oke, siap. Mungkin acara yang ketiga ini terkait dengan informasi pembayaran wisuda maupun terkait informasi biaya perpanjangan semester itu sudah disampaikan ya oleh Ibu Stella. Dan kita buka di sesi pertanyaan mungkin ya. Ini untuk kepada Pak Odi dan Ibu Stella, mohon standby ya. Nanti mungkin saya juga akan memberikan informasi ya sedikit terkait dengan program KIP kuliah. Baik rekan-rekan, silakan ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara raise hand mungkin. Silakan kita buka ya. Oke, tidak ada. Oh, udah paham semua berarti. Oh, ada telepon masuk. Oke, baik. Saya akan menjawab di chat. Ini ada yang chat. Baik. Jinpa bertanya kalau IPK 3,0 nilainya C. Untuk prodi TI gimana? Jadi konsepnya gini, Mas. Mas Akso Ramadan ya. Yang dilihat adalah IPK terakhir sudah aman belum? Misalkan udah nyampe 3, ya berarti tidak melakukan ujian perbaikan. Lanjutkan. Lalu kemudian Pak, saya udah IPK-nya 3. IPK tuh paham ya? IPK tuh indeks prestasi kumulatif. Jadi yang dilihat akhir bukan IPK semester. Kalau IP semester itu namanya IPS. Nah, yang kumulatif. Jadi kalau misalkan IPK saya sudah 3,3 Pak, tetapi ada nilai D. Nah, itu wajib UP. Kalau C enggak wajib C. Karena minimal lulus adalah C. ABC itu dikategori sebagai lulus, D dan E itu tidak lulus. Itu Mas Akso dan teman-teman semua. Oke ya.
Oke, saya bantu jawab yang Mas Iksan ya, yang izin yang tentang KIP untuk pembayaran kuliahnya, wisudanya ya. Gini teman-teman yang KIP, untuk pembayaran wisudanya boleh nunggu pencairan KIP, tapi ada syaratnya, yaitu pengumpulan buku tabungan dan ATM serta tidak menggunakan BRIMO selama belum pembayaran wisuda. Nanti kita akan lebih lanjut dengan Pak Bani tentang pembayaran wisuda yang bagi mahasiswa KIP. Gitu, Mohon Bu Gita teman-teman. diralat informasi terakhir bukan itu, Bu Sela. Mohon dijelasin Pak Bani. Ralat-ralat tentang biaya wisuda. Biaya wisuda itu hal yang wajib dibayarkan sebelum sidang. Ya, sekali lagi persyaratan wisuda, ya persyaratan sidang itu biaya wisuda itu dibayarkan lunas sebelum sidang. KIP maupun reguler. Itu ya, itu diperbaiki Bu Sela karena rapat terakhir adalah pembayaran harus lunas KIP maupun reguler gitu ya. Mohon izin Bu Sela menyampaikan. Oh, oke. Sorry Pak Ya, Odi. Ya, ya. maaf. Oke. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan lagi untuk yang bertanya terkait ujian perbaikan. Itu apakah ada ujian perbaikan dan kiranya kapan untuk dilakukan ujian perbaikan? Itu bagaimana Pak Odi? Oke, untuk Prodi D3 dan TI insya Allah akan ada ujian perbaikan, tetapi ini saya akan buka dulu untuk Prodi D3 itu ujian perbaikan. Kalau Prodi TI itu kalau tidak salah sudah mulai ya. Kalau Prodi TI itu sudah mulai, dari informasi dari Bu Gita itu sedang berjalan. Ada yang sedang berjalan, ada yang belum. Tapi kalau misalkan TI, Prodi TI itu sebelum proposal itu wajib 3. Setahu saya ya, setahu saya itu wajib 3, jadi tidak ada ujian perbaikan. Jadi yang sudah melakukan bimbingan itu artinya IPK sudah 3 atau sedang ujian perbaikan dan IPK-nya yang diperbaikin sedang berjalan itu boleh bimbingan. Setahu saya. Jadi Bu Gitanya sedang rapat, jadi nanti disampaikan oleh Bu Gitera. Jadi saya nambahkan untuk Prodi TI itu tidak ada ujian perbaikan karena sudah di atas 3 dan mata kuliahnya lulus. Nah, untuk yang D3 itu akan kita dalam waktu dekat ini kita akan jadwalkan insya Allah. Nanti teman-teman siap aja. D3 nanti akan ada sosialisasi bagi yang terdaftar untuk di ujian perbaikan. Nanti siap-siap aja. Kita akan sosialisasi lagi bagaimana mekanisme dan pelaksanaannya seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. DPK. Terima kasih Pak Odi. Ini mungkin termasuk yang perbaikan sertifikasi juga mungkin Pak Odi atau bagaimana? Oke, baik. Ujian sertifikasi itu info terakhir itu masih ke instruktur masing-masing, tetapi akan dilihat analisa teman-teman kenapa nggak lulus. Kalau misalkan ada niatan lulus itu mungkin nilainya berapa, tapi kalau nggak ngakses sama sekali ya itu udah dikasih gratis untuk D3 dikasih gratis tapi nggak ngikutin ya percuma gitu. Pasti akan muncul kebijakan silakan ngikutin skripsi tapi biaya mandiri. Nah itu yang repot. Tapi nanti tunggu info sebentar lagi juga akan keluar. Jadi itu yang resiko teman-teman ketika dikasih waktu untuk mengerjakan tetapi tidak menggarap. Nah itu juga sangat riskan karena itu menjadi salah satu syarat wajib. Jadi tunggu info selanjutnya untuk di sertifikat. Seperti itu. Lalu kemudian apa lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Odi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sasa mungkin ya. Untuk masalah sidang per gelombang itu apakah ada kuotanya atau tidak ya Pak? Oke, baik. Kami tidak membuta baik kuota,
tapi hanya membatasi by tanggal. Per tanggal 21 ada misalkan ada 50 ya kita 50 jalankan. Ada 100 kita 100 jalankan. Seperti Oh, itu. ini sih tadi yang pernah di sana kan. Itu. Kalau misalkan di mahasiswanya tidak mendaftar di gelombang 1 ya masuk gelombang 2. Itu kan ada gelombang 2, tetapi gelombang 2 resikonya adalah masuk ke dalam perpanjangan studi. Nah, seperti itu. Silakan. Seperti itu Pak Bani. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Silakan raise hand, open mic atau open cam-nya. Ya, Saya ini ingin saya bertanya. mau Boleh, menjawab. boleh Bu Sela, silakan. Ya, saya mau menjawab Mas Sofyan nih yang nanya pembayaran full perpanjangan studi itu berapa, itu perangkatannya, yaitu kalau kelas pagi itu 2.800.000, kalau kelas sore 3.050.000. Oke, baik. Terima kasih Bu Sela. Itu mungkin sesuai berdasarkan angkatannya atau Ya, bagaimana Bu Sela? angkatannya berdasarkan angkatan. Angkatannya. Ya. Oke, baik. Silakan rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, saya ingin bertanya, Pak Bani, Iya, Mas, silakan. untuk perihal nilai syarat sidang skripsi untuk TI S1 itu syarat sidangnya itu adalah nilai semester 1 sampai semester 7, sementara nilai yang baru di-share itu nilai semester 1 sampai semester 6. Nah, untuk nilai semester 7-nya itu kira-kira kapan diproses dan kapan di-share ya? Oke. Dan D3 juga setahu saya itu baru semester 1 sampai semester 5 juga, dan semester 6-nya itu juga belum di-share gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wildan. Oke. Silakan Pak Od. Ya, saya akan jawab semester 6 nggak bakal di-share nilainya, karena itu nilainya sidang tugas akhir. Nah, oke, baik. Untuk TI itu, untuk semester 7, itu kan MBKM. Jadi, ada beberapa yang sudah kita input berdasarkan konversi nilai. Ada juga yang belum di-input. Nah, yang belum di-input biasanya itu di TI itu belum melakukan konversi nilai dari MBKM. Mungkin dari studi independen kebanyakan, karena harus nunggu dari perusahaan sebelumnya untuk memberikan nilai. Nah, itu biasanya yang, tapi ketika sudah divalidasi, itu kita akan masukkan juga, nanti akan kita share. Nah, itu kendalanya di MPKM itu ketika perusahaan belum ngasih nilai karena perbedaan kalender akademik atau perbedaan tanggal. Ya kita maklumi aja, tetapi tetap insya Allah kalau teman-teman ikuti MBKM dengan baik, insya Allah dapatnya A semua, gitu kan. A, B, A, B. Rata-rata MBKM ini nilainya bagus-bagus kok, tetapi ada juga yang C. Tapi yang kalau misalkan teman-teman mengikuti dengan baik, ya insya Allah nilainya baik. Hanya prosesnya aja ini yang karena perbedaan kan tanggal, yang saya alami itu di prodi itu di studi independen itu belum mengirimkan dari perusahaannya, belum ngirim konversinya. Dan ketika ada ngirim itu konversinya berbeda dengan yang format kita. Mungkin Jadi itu karena itu masih baru ini. Kalau Bapak kan udah mohon di mute dulu, bantu mute. Ya, nggak tahu itu Oke, saya mute dulu dari ya. konveksi lah, kalau beda ya kita nggak Saya mute dulu ya. tahu. Aduh, gimana ya? Nggak paham. Soalnya kita bukan orang jahil. Oke. Oke, saya mute dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi itu untuk D3 semester 6 tidak akan di-share nilainya karena semester sampai dengan semester 5. Rata-rata di D3 sudah ada. Cuman kendalanya hanya di rata-rata di sertifikat. Nah, ini juga menjadi catatan sertifikat itu menurut instruktur ada yang banyak yang tidak mengakses. Nah, itu artinya menjadi catatan besar ketika kita memberikan kesempatan untuk D3 tetap tidak mengakses, ya repot gitu kan. Karena biasanya satu kali untuk free gratis untuk di program D3. Nah, nanti kebijakannya tunggu apakah berbayar atau tidak dari tim instruktur. Kita belum bisa memutuskan karena belum ada terkait dengan kebijakan dari tim instruktur itu. Oke. Itu Pak Mas Wildan. Oke, baik. Ada Terima lagi? kasih Pak Odi. Ada pertanyaan lagi ini. Izin bertanya Pak, untuk sertifikasi yang sudah lulus tapi belum ada sertifikatnya, itu nanti gimana ya?
Yang dinyatakan langsung jawab aja ya. Yang sudah dinyatakan lulus, mohon karena tiap materi itu beda-beda apa alurnya. Ada yang by system silakan dicetak, kita nyediain kertas sertifikatnya silakan minta di BAK sesuai dengan standar. Nah, bagi yang sudah lulus, kalau misalkan bisa sertifikat itu akan dikirim ke kampus, kita akan bagikan. Kalau sertifikat itu dikirim ke email masing-masing, silakan download, lalu dicetak. Nah, kalau misalkan di sistem by system silakan download dan cetak juga. Kalau misalkan ada problem di sistemnya, bagi yang di sistem, silakan hubungi instruktur masing-masing. Karena kalau hubungi prodi, karena prodi tidak punya hak akses untuk membantu mengaktifkan atau mendownload si file tersebut. Seperti itu Pak Bani dan Bu Sela dan teman-teman Baik. semua. Lanjut lagi, semoga ya ada. Oke, baik. Terima kasih, Pak Odi. Ada lagi rekan-rekan, silakan. Di chat Sebelum Pak Bani, saya barangkali di chat. menambahkan. Oke. Ada Pak lagi izin nggak? bertanya, IPK saya 3,21, tidak ada nilai C. Apakah sudah cukup? Kalau dilihat dari prodi TI cukup. Kalau dia dilihat dari prodi D3 minimal 3,25. Itu kan beres gitu kan. Gak usah panjang detail. Kalau belum memenuhi 35, 325 ya harus bagaimana. Tadi udah dijelasin. Nah, Gitu. ada lagi rekan-rekan, silakan sebelum saya menambahkan informasi terakhir. Iya nih ada nih satu nih untuk perpanjangan studi tanpa biaya skripsi seperti sebelumnya atau gimana? Ya, perpanjangan studi itu hanya BPP dan SPP 4 bulan atau 1 semester full. Jadi kalau sudah membayarkan biaya skripsi itu ya tetap sekali itu aja gitu. Tinggal perpanjangan studi aja. Oke, oke. Dirasa cukup 15.30. Nanti akan ada closing statement dari Pak Bani. Dari Bu Sela ada pertanyaan lagi? Sudah Pak, sudah dijawab. Sudah dijawab. Oke, baik. Itu terakhir ada pertanyaan Pak Bani. Barangkali mau jawab. Itu ada pertanyaan chat nggak? Terakhir udah kamu jawab semua. Sepertinya sudah terwakili hampir semuanya, Pak Odi, untuk Oke, baik. pertanyaannya. Ada satu. Ini nih, ada satu. Pak, boleh nggak Pak izin bertanya kalau misalkan persyaratan sidang nggak ada ijazah SMK bagaimana? Ya silakan. Kalau di kami sesuai dengan persyaratan. Kalau yang dimintanya ijazah ya yang ditunjukkan adalah ijazah, bukan hal yang lain. Kalau dimintanya KTP nggak mungkin ngambil suratnya adalah surat izin tanah, kan beda itu kan. Jadi teman-teman mohon disimak kembali persyaratannya. Kalau dimintanya ijazah ya ijazah, nggak usah neko-neko gitu kan. Artinya kalau misalkan ada permasalahan dengan sebelumnya, maka teman-teman silakan diskusikan dengan apa namanya sekolah-sekolah sebelumnya. Nah, kami menerima sesuai dengan persyaratan. Karena kalau misalkan D3 sama S1 itu kan sudah 3 tahun, artinya saya anggap sudah punya ijazah semua gitu. Apalagi S1 udah saya anggap 4 tahun itu kan udah punya ijazah semua, ijazah sebelumnya. Jadi yang kita terima adalah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan hal-hal yang problem, misalnya sertifikat yang apa namanya belum keluar atau belum kirim, belum sampai tapi sudah dinyatakan lulus, nanti instrukturnya itu akan membantu memberikan notis ke prodi, nama A, B, dan C dalam proses pengiriman sertifikat. Misalkan dikirim dari Oracle atau yang sejenisnya. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi, Pak izin belum dapat dosen pembimbing gimana ya Pak? Wah ini siapa? Saya tidak akan jawab karena tidak ada namanya. Jadi teman-teman siap di apa namanya dibiasakan untuk rename nama. Nah di sini nggak ada namanya, jangan mohon izin saya nggak jawab karena nggak ada namanya. Lalu kemudian Pak izin LSP. Nah ujian LSP itu yang kita bolehkan. Nah ini kebetulan saya komite. Ini di mute dulu toh, sorry. Aduh. Ini. Oke, saya mute dulu ya.
all dulu. Oke, saya mute all, baik. Nah, oke, saya masih jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat nih. Sebentar lagi, 5 menit lagi lah. Oke, untuk LSP itu diselenggarakan oleh STM IKMI Cirebon. Lalu yang kedua yang diizinkan adalah LSP dari Kominfo yang diselenggarakan kemarin yang udah bekerja sama dengan kita seperti FSGA yang diselenggarakan di hotel-hotel dan gratis. Itu boleh, silakan teman-teman ambil. Waktu itu banyak yang ambil. Nah, itu adalah yang diizinkan. Lalu kemudian apa lagi nih? LSP IKMI insya Allah nanti akan ada, tetapi nunggu keputusan aja dari direkturnya. Oke, saya kira udah terjawab semua atau belum nih? Oke, oke, itu aja. Closing statement saya adalah teman-teman ikuti yang sesuai dengan persyaratan pendaftaran yang ada di STM IKMI Cirebon. Nah, terkait dengan problem sertifikat tadi, ya silakan teman-teman diskusikan dengan instrukturnya. Kalau misalkan belum di-download, silakan di-download. Kalau belum dicetak, silakan dicetak. Lalu, pembayaran wisuda itu sebelum sidang. Sekali lagi, pembayaran wisuda itu dilakukan sebelum sidang. Maupun reguler, maupun KIP. Semuanya sama, adil. Tidak ada istimewa kalau untuk pendaftaran sidang. Silakan ditaati sesuai dengan yang kita tetapkan. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dari saya cukup, nanti akan ditambahkan oleh Pak Bani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Pak Odi. Ntar dulu. Silakan Pak Bani. Oke, baik. Terima kasih Pak Odi Nurdiawan telah menyampaikan beberapa arahannya dan informasinya. Apakah akan ada yang disampaikan kembali, Pak Odi, Ibu Sela mungkin? Halo, Iya, gimana? sudah cukup Mbak Sela? Cukup. Oke, baik. Terakhir mungkin yang akan saya sampaikan sedikit informasi ya yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ya, terutama angkatan tahun 2020 untuk program studi manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi. Pertama yang tidak akan pernah lupa dan selalu kami ingat ya bahwa kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan mahasiswa yang sampai dengan saat ini masih memiliki motivasi ya dan rasa semangatnya untuk menggapai impian kalian. Dan kami yakin kalian bisa dan kami yakin juga kalian mampu untuk lulus dengan tepat waktu ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, jika kita flashback lagi ke beberapa tahun ke belakang ya, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2020, kalian masuk di STM IKMI Cirebon ini dan diterima sebagai penerima beasiswa KIP kuliah ya. Begitupun sama halnya dengan rekan-rekan dari angkatan tahun sebelumnya, sehingga tidak terasa ya dari tahun ke tahun, semester ke semester, dan hingga detik ini rekan-rekan semua sudah masuk di semester akhir ya, yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sidang. Dari sana juga kita semua pun pasti mempunyai rasa empati juga ya terhadap institusi STM IKMI Cirebon yang telah membantu dan memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan semua, terutama di rekan-rekan mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah ya, dengan diberikannya beasiswa ataupun fasilitas lainnya sehingga bisa mencapai titik sekarang ini ya, dan kita semua perlu mengucapkan rasa syukur terhadap institusi STM IKMI Cirebon. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan juga khususnya
bagi rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2020 yang pada saat semester 1 di tahun 2020 ya berada di kelas reguler. Dan kemudian pada saat itu kalian diberikan beasiswa KIP kuliah oleh institusi STEMIK IKMI Cirebon hingga saat ini ya. Dan perlu diketahui juga kalian pun telah kami ajukan SK penerima beasiswa KIP kuliahnya untuk semester 6 ini ya. Insya Allah Puslapdik Kemendikbudristek melalui LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat, insya Allah rekan-rekan semua di semester 6 ini kembali akan menerima biaya hidupnya gitu ya. Dan kami telah berkoordinasi juga dengan unsur pimpinan bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kami ya bersama Ketua STEMIK IKMI Cirebon pada tanggal 2 Februari 2023, kurang lebih tadi siang pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, telah kami rapatkan melalui rapat pleno ya. Ini khusus untuk mahasiswa angkatan 2020 yang pada saat semester 1 di tahun 2020 yang berada di kelas reguler dan telah melakukan pembayaran biaya pendidikan ya pada saat itu. Kemudian setelah itu kami berikan beasiswa KIP kuliahnya oleh STEMIK IKMI Cirebon hingga pada saat ini ya. Dari hasil rapat pleno tadi siang diputuskan dan ditetapkan ya untuk pembayaran biaya wisudanya itu tidak ada kompensasi ya. Saya ulang kembali, untuk pembayaran biaya wisudanya tidak ada kompensasi atau biaya wisuda ini dibayarkan sepenuhnya dari awal, yaitu sebesar Rp2.950.000. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan mohon kepada rekan-rekan bahwa setiap kebenaran informasi yang didapat ini agar dapat dipahami secara bijak ya terhadap keputusan yang telah ditetapkan institusi STEMIK IKMI Cirebon. Saya atas nama moderator dan rekan-rekan dari Prodi menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang kurang berkenan, dan apabila rekan-rekan ingin bersilaturahmi, silakan bisa menghubungi kami di Biro Administrasi Akademik. Saya atas nama moderator memohon izin untuk pamit ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak.